Halo Sobat Edukasi, kita hari ini akan membahas transformasi, transformasi fasa pada FE dan FE3C. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai diagram fasa pada FE dan FE3C. Kali ini kita akan membahas bagaimana transformasi fasa itu terjadi. Kita akan membahas sedikit kembali mengenai diagram fasa tadi ya. Kita tadi udah bahas ada yang namanya titik eutektoid ya, di mana reaksinya adalah austenit 0,77% karbon berubah menjadi, kalau pendinginan ya, alfa 0,022 di sini titiknya persen karbon ditambah Fe3C di sini 6,7% karbon. Nah, bagaimana terjadi perubahan dari perubahan ya saat pendinginan dari austenit menjadi alfa tambah Fe3C atau yang kita sebut dengan namanya perlit, itu terjadi pendinginan secara perlahan. Ya. Jadi dinginnya perlahan. Bagaimana yang disebut perlahan ya, dinginkan di tungku atau didinginkan di udara luar. Gitu. Jadi semua proses yang ada dalam diagram fasa ini adalah proses pendinginan ataupun pemanasan yang terjadi secara perlahan ya, atau slowly ya. Cooling. Semua fase-fase yang di sini terbentuk dari proses yang kita sebut equilibrium, artinya terjadi kesetimbangan. Nah, terjadinya secara perlahan. Gitu. Bagaimana kalau ya secara detail kita lihat proses terjadinya perlit. Nah, perlit itu adalah austenit yang berubah menjadi alfa dan Fe3C. Apa yang terjadi sebenarnya? Gambarnya 2D-nya seperti ini, ya. Awalnya austenit gitu ya, dengan banyak karbon, lalu terbentuk Fe3C senyawa sehingga karbon-karbon yang ada di austenit tadi diambil ke dalam Fe3C, sehingga yang bagian yang telah terambil karbonnya ya menjadi karbonnya jadi tinggal sedikit sehingga dia membentuk alfa. Ya, jadi karbonnya dibawa ke sini ya. Kalau gambar 3D-nya begini ya, terbentuk Fe3C yang merupakan senyawa dengan paduan Fe-nya ada 3, C-nya ada 1 gitu ya, sehingga dia membutuhkan banyak karbon ya. 1:3 kan, banyak karbon diambil ya. Ini juga ke sana ya. Sehingga bagian yang ini mengalami kurang karbon. Ya, sehingga dia tidak berhasil atau tidak bisa mempertahankan fasenya yaitu austenit. Dia jadi berubah menjadi ferrit ya. Dari FCC menjadi BCC. Gitu. Pada slide ini kita akan membahas mengenai pengintian atau nucleation dan growth pertumbuhannya. Jadi proses pertumbuhan atau terjadinya perlit itu seperti grafik di sini. Awalnya pertumbuhannya sangat lambat lalu cepat gitu ya. Lalu hampir 100% menjadi lambat. Nah, semakin kalau kita lihat semakin cepat gitu ya, bisa pengnukleasi atau pengintian yang makin cepat nanti berbeda dengan pengintian yang sedang ataupun pengintian yang lambat. Jadi inti itu mulai dia menginisiasi pembekuan ya. Contohnya misalkan pengintiannya lambat ya. Nucleation rate-nya low. Maka tidak banyak terjadi inti. Jadi pelan-pelan, contohnya ini inti yang terbentuk baru 2, tapi dia besar-besar karena ada 2 biji menginti lalu perubahan fasa terjadi ya. Dari austenit berubah menjadi perlit. Kalau yang moderat seperti ini, cukup banyak. Kalau yang sangat cepat, banyak sekali, tapi kecil-kecil ya. Seperti itu. Jadi, nanti butir-butirannya juga lebih kecil-kecil dibandingkan yang ini dan ini. Lalu, kita masuk ke isothermal transformation diagram. Ya, apa itu isothermal? Artinya, dengan waktu yang berjalan, temperaturnya dibuat tetap, jadi isothermal gitu ya. Juga nanti kita bisa turunkan, tapi perubahannya beda dengan continuous cooling. Kalau continuous cooling itu dia
melengkung ya gambarnya. Nah, kita lihat grafik ini. Ini kasusnya misalkan pada perlit 0,77 berat karbon, lalu transformasi pada temperatur 675. Nah, misalkan sebelumnya di atas 727 ya, itu namanya austenite stable, dia stabil, nggak berubah menjadi fase lain. Lalu kita misalkan dinginkan gitu ya, kita dinginkan nanti dia berubah menjadi tadi tergantung jadi perlit ya. Nah, titik ini mulai start perubahan fasa tadi ya, dari austenite berubah menjadi perlit, itu titiknya ini, ada garisnya yang hijau ini. Lalu yang tengah-tengah ini, yang warna hitam 50%, lalu yang warna merah adalah yang selesai ya. Perlitnya sudah terbentuk 100%. Nanti bagaimana kegunaannya nanti kita pelajari. Contohnya ini ya. Di sini pada kasus yang sama ya, 0,77% berat, kita dinginkan dari misalkan 800. Di sini kita dinginkan dengan cepat, lalu kita tahan ya temperaturnya pada 625 Celcius. Awalnya dia di sini masih austenite ya, tapi sudah unstable austenite di atas yang stable. Lalu menyentuh garis warna hijau, dia mulai terjadi pengintian yang tadi kita ada bahas. Lalu makin banyak sudah 50% yang berubah menjadi perlit. Lalu terus sampai di sini dia melewati garis merah, sudah 100% perlit. Seperti itu ya. Ini namanya cara membaca diagram pendinginan ya, isotermal. Sumbu X adalah waktu dalam bentuk logaritma, sumbu Y dalam bentuk temperatur. Ya, bukan logaritma ya, yang biasa. Begitu cara bacanya. Kalau kasus yang berikutnya nanti ya kita akan bahas, tapi kita lihat dulu di sini. Ada dua kasus. Jadi, perlit bisa bentuk seperti ini. Ya. Juga bisa seperti ini. Nah, kalau kasus ini, perlitnya berbentuk besar-besar atau kasar. Jadi, difusinya cepat. Kalau difusinya lambat, perlitnya halus. Ya. Seperti ini. Jadi bisa dua hal terjadi ya. Terjadi perbedaannya adalah, jadi pada saat temperatur transisinya, perubahan fasanya itu di bawah temperatur eutectoid ya. Just below, sedikit di bawah. Dia menghasilkan perlit yang kasar, tapi kalau di bawah, jauh di bawah menjadi halus. Bagaimana? Coba kita balik lagi ke slide sebelumnya ya. Maksud ini ya. Kalau sedikit di bawah ini menjadi perlitnya kasar ya. Kalau di bawah ini perlitnya halus. Itu maksud tadi slide ya. Oke, kita lanjut. Kasus non-equilibrium transformation. Jadi, kita sudah membahas ya, tadi ada perlit, yaitu alfa tambah Fe3C, ada gamma atau austenite, ada alfa atau ferrit, ada delta, ada liquid ya, juga ada Fe3C. Lalu ada muncul sesuatu yang namanya bainite. Bainite ya, pada prinsipnya sama seperti alfa tambah Fe3C. Ya, bedanya adalah Fe3C-nya memanjang gitu ya, seperti batang memanjang. Kasusnya contohnya ini. Sementitnya nih atau Fe3C-nya seperti batang-batang seperti ini memanjang. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Begini. Ya, kita dinginkan jauh di bawah, lalu kita tahan misalkan di sekitar 450 gitu ya. 480 membentuk bainite. Tapi kalau dinginkan dari di atas, perlit. Ya, jadi kalau kita mau dapatkan perlit, caranya deh kita dinginkan nggak jauh-jauh dari garis eutectoid ya. Contohnya di 600. Tapi kalau kita turunkan menjadi 300 gitu ya, atau 400 atau 450 atau 480 seperti ini, dia menjadi bainite.
Ya, jadi begitu cara mendapatkan binit. Oke. Lalu apalagi yang bisa kita lihat ya, namanya ada spare ya, bulat. Spheroid. Spheroid itu alfa tambah Fe3C atau perlit yang berbentuknya bulat-bulat seperti ini. Ya, bulat-bulat nih. Alfa tambah Fe3C-nya bulat-bulat. Nah, bagaimana cara mendapatkannya gitu ya? Caranya kita begini. Jadi kita dinginkan ya. Sama ya. Lalu sama seperti yang tadi, kita bisa mendapatkan perlit kalau kita dinginkannya di atas nih. Di atas ini garis batasnya, batas atas perlit, bawah binit. Kalau kita dinginkan dapat perlit, atau kita dinginkan dengan ke bawah menjadi dapatnya binit, tapi kita panjangin terus tuh. Kita tahan terus dia temperaturnya cukup lama, maka nanti menjadi bulat bentuknya. Ya. Jadi kalau kita panjangin terus, jadi kita ditungku ini ya, pendinginan ditungku, ditahan terus temperaturnya, perlitnya ditahan terus atau binitnya ditahan terus, maka menjadi bulat bentuknya ya. Heat binit or perlit for long times. Ya, itu intinya. Kenapa? Jadi dia bisa ada waktu untuk melakukan difusi ya. Atom-atomnya saling susun ulang sehingga membentuk bulat-bulat. Lalu produk lain lagi yang bisa kita dapatkan ya, selain yang tadi 5 tadi ya, yang liquid, delta, austenite, ferrit dan Fe3C, tadi sudah dapat binit, juga dapat spheroid ya, bulat-bulat gitu ya, perlit yang bulat-bulat. Lalu juga kita mendapatkan fasa lain yang juga penting ya. Fasa tersebut adalah fasa martensit. Perubahannya adalah dari austenite menjadi martensit. Ini ya, austenite. Sel satuannya FCC berubah menjadi martensit, yaitu BCT. Beda dengan ferrit, BCC. Kalau ini BCT. Bedanya di mana? Bedanya adalah bentuk sel satuannya. Ya, kalau BCC itu dia bentuk kubus, kalau BCT bentuknya balok. Nih, jadi panjang sisi-sisi alasnya ini sama, tapi tingginya beda. Kenapa? Karena tadi ada atom yang terjebak, atom karbon. Kenapa terjebak di sini? Lihat merah silang-silang ini ya, atom karbonnya terjebak di sini. Kenapa? Karena didinginkan dengan sangat cepat nih. Ya, didinginkan sangat cepat. Terbentuk martensit di sini, ya. Kalau kita dinginkan austenite dengan sangat cepat, contohnya pada baja karbon tinggi ya, lalu terbentuk martensit. Gitu. Nah, martensit tadi sifatnya sangat keras. Ya, jadi tahan aus. Jadi kalau roda gigi, permukaan roda gigi kan harus tahan aus, itu harus dibuat keras. Salah satu caranya dibuat martensit ya. Tapi tetap dia dalamnya jangan martensit. Kenapa? Biar tetap kuat ya. Karena kalau keras itu temennya getas dan nggak bagus ya. Jadi hanya permukaannya saja kita buat jadi martensit atau kita keraskan agar dia tahan aus. Nah, kalau ya kita lihat gambar diagram fasanya, microstructure-nya gambarnya seperti ini. Seperti ada needle ya, ada jarum-jarum. Lalu juga ada austenite seperti ini, ada austenite ya. Tapi kalau nanti kita dinginkan sangat cepat, nanti kita hanya dapatnya martensit ya. Oke, jadi pendinginannya tergantung pada temperature only. Oke deh, kita bahas selanjutnya. Lalu misalkan kita ada case 1 ya, pendinginan juga. Dari austenite stable didinginkan sampai sekitar 350. Bener ya, 350 ya. Lalu ditahan sampai 10 pangkat 4 ya. Lalu didinginkan ke temperatur kamar. Artinya kamu tarik garis sini 350, kamu tahan sampai 10 pangkat 4 lalu diturunkan cepat. Apa yang kamu dapat? Bisa kita lihat dari sini ya. Ini masih austenite, di sini dia menjadi binit. Kenapa? Di bawah garis ini ya.
BYNIT 100%. Jadi jawaban nomor 1 adalah BYNIT 100%. Lalu kalau 250 derajat ya Celcius, ini yang warna apa namanya ini ya, macam-macam biru ya. Ini kita dinginkan misalkan kelewatan ini ya. Oke. Di sini kita turunkan cepat, masih austenite. Lalu sebelumnya hanya 10 pangkat 2 atau 100 detik kita turunkan lagi. Maka terbentuk martensit ya. Martensit dan ada austenite. Jadi tergantung, nanti kita bisa dapat hanya martensit ya. Bisa juga, tapi ini kasus ini ada terbentuk martensit sama austenite. Kalau misalkan kasus yang ketiga 650 ya, 650 awal diturunkan 650. Ini 650 lalu ditahan sampai 20 detik. Oke. 10 ini 10 ya. Ini sampingnya dikit 20 detik karena dia logaritma. Lalu diturunkan ke 400, tahan sampai 10 pangkat 3. Nah, pada saat dia di sini, ini titik ini dia udah setengah jadi perlit. Jadi udah perlit setengah, austenitnya ada yang belum berubah setengah persen, 50%-nya. Lalu pada saat di sini turun, ya. Ini titik ini masih perlit sama austenite 50-50 ya, lalu gerak ke sana. Maka sisanya dari tadi austenite tadi berubah menjadi BYNIT. Jadi kita dapatkan BYNIT-nya 50%, kenapa? Karena sisa tadi ini. Lalu perlitnya juga 50%. Itu dapatnya ya. Nah, ini gambar yang sedikit lebih lebih detail mengenai diagram fasa TTT diagram ya, temperatur gitu ya. Time. Nah, orang bilang kalau pendinginannya namanya isothermal transformation ya. Di sini kita bisa lihat ya, ini stable austenite, ini metastable. Ya, lalu kalau di bagian sini ada fine perlit, lalu ada BYNIT, ya, upper BYNIT, ini coarse perlit sini, ini fine perlit, upper BYNIT dan lower BYNIT. Kalau lewat garis yang ini, jadi MS itu martensit start awal mulai ya. Lalu di sini martensit finish. Jadi kalau ada garis contohnya ke sini lewat sini, mulai austenite-nya berubah jadi martensit, lalu sini semuanya jadi martensit ya. Berubah ya martensit. Tapi kalau kasus ini ada martensit sama austenite-nya. Lalu kita hubungkan dengan diagram fasa seperti ini ya. Ini ada garis-garisnya nih. Ya, daerah-daerah perubahan-perubahan fasa tadi yang sudah kita bahas. Misalkan kita punya problem seperti yang ada di layar ini ya. Kita mendinginkan ya, misalkan sebuah spesimen didinginkan cepat ya, didinginkan ya dengan cepat betul ke 350 derajat Celcius, lalu ditahan ke 10 pangkat 4 dan di quench. Quench itu artinya dingin cepat ya, didinginkan dengan cepat. Contohnya dicelupkan ke dalam air ataupun ke minyak ya, ataupun ke oli dan lain-lain. Lalu kita akan bahas satu persatu ya. Di sini kita tadi kasusnya didinginkan ke 350 ya. Ada turunkan cepat ke 350 saya di sini. Lalu ditahan sampai 100 detik. 10 pangkat 4, 1000 detik ya. Ini 10 pangkat 4 lalu dinginkan cepat. Apa yang didapat? Lihat di sini. Awalnya austenite masuk ke sini ya. Bagian bawah BYNIT mulai sampai BYNIT semua austenite jadi BYNIT lalu dinginkan 100% BYNIT. Lalu kalau kita misalkan kasus yang kedua didinginkan cepat ke 250 derajat Celcius, nih 250. Di sini sekitar sini. Lalu ditahan 100 detik, nggak nyampe ke merah. Kalau merah nanti berubah jadi BYNIT. Lalu didinginkan cepat. Itu tadi saya bilang jadi martensit 100%. Lalu kasus C didinginkan cepat ke 650. 650 ini. Lalu ditahan 20 detik gitu ya. 10 lewat dikit, 20 detik. Lalu
didinginkan ke 400. Dah. Lalu diapain lagi? Ini 400 ya. Ini mana mau saya? Jadi tadi kembali lagi sini. Di sini sudah menjadi perlit ya. 50% karena sudah menyentuh titik biru ya. Lalu dari sini kita bisa lihat dia didinginkan. Ya. Lalu sisanya kita tahan sampai ke 1000 detik ya. Dari sini 1000 detik. Jadi setengahnya tadi sudah jadi perlit. Lalu sisanya melewati bainit. Daerah bainit. Sehingga 50% perlit, 50% bainit. Jadi nanti kalau misalkan ada kasus seperti ini bisa kita jawab dengan baik ya. Misalkan ini ya. Ini contoh adalah diagram TTT untuk karbon 0,44%. Nah, diagram TTT yang tadi itu sudah kita bahas yang kasus dia pendinginan isotermal. Ya, lalu bagaimana dengan yang pendinginan continuous, ya, cooling transformation. Ini yang tadi ya, diturunkan, ditahan gitu ya. Nah, pada CCT, pada prinsipnya bentuk dari ini, pendinginan ini, itu pada prinsipnya sama ya. Tapi biasanya dia agak turun dikit ke bawah dan geser ke kanan. Ya, bentuk ujung hidungnya ini. Orang bule bilang namanya nose ya. Nah, jadi ada perbedaan sedikit ya. Nose a bit down dan to the right. Jadi ini awalnya begini, kita geser ke kanan sedikit hidung ini, lalu ke bawah, jadilah ini ya. Jadi kita dinginkannya kalau continuous cooling itu dia begini, berbentuk continue ya. Ini continue ya, ini sebenarnya linear, tapi karena ini logaritma jadinya bentuknya melengkung. Nah, kalau yang melengkung ini namanya continuous ya. Pada prinsipnya juga sama ya. Melewati garis ini yang jadi berubah menjadi austenite, berubah jadi perlit, atau berubah jadi bainit, ataupun berubah jadi martensit. Ini contohnya. Didinginkan. Continuous cooling cepat gitu ya. Lalu didinginkan lagi. Terbentuk martensit. Ya, martensit gimana Pak? Tadi udah kita bahas BCT ya. Ini contohnya BCT. Ya. Sisi-sisinya panjang lebarnya sama, tingginya beda, lebih tinggi ya. Ini alfa A dan beta sama, C-nya tuh tingginya beda, lebih panjang, sudutnya sama 90 derajat. Ya, bagaimana prosesnya? Jadi saat pendinginan cepat tadi temperaturnya turun, tapi sebenarnya atom-atom di dalam austenite tadi itu ingin membentuk sebuah sel satuan. Kalau dinginnya lambat menjadi BCC ya. Waktu dia mau jadi BCC, waktunya kurang. Sehingga tersusun dengan cara berbeda ya. Cara berbedanya menjadi BCT. Bagaimana gambarnya begini ya. Awalnya kan austenite itu FCC. Lihat nih FCC bentuk ini. Ini phase-nya ada atom, ada atom, ada atom, ada atom, ada atom. Juga yang nomor 2 di sini. Lalu waktu dingin, dia harusnya menjadi BCC kalau lambat ya. Jadi ferrit. Tapi karena dia waktunya sangat singkat, jadi dia membentuk BCT ya. Jadi sini sudut-sudutnya begini. Ya, panjang ini sama dengan panjang ini, lalu tingginya berbeda. Lalu kenapa terjadi? Karena kurang sempat difusi, sehingga banyak atom-atom di sini terjebak. Sehingga membentuk yang namanya BCT yang kita sebut martensit. Sifatnya apa martensit? Sangat keras. Keras ya, sangat keras sekali. Tapi kalau keras, itu temenannya sama getas. Jadi ada sisi positif dan sisi negatif. Positifnya adalah sangat keras. Jadi kita bisa tadi buat roda gigi lah, buat benda-benda yang akan mengalami aus itu kita biasanya pakai kita panaskan contohnya di temper gitu ya, buat martensit. Tapi kurang bagus sifatnya karena dia getas. Sehingga orang kadang
umumnya dipanaskan lagi sedikit ya, ke sekitar 300-an, lalu ditahan, lalu didinginkan. Sehingga namanya Martensi temper. Jadi sudah ditemper, sudah diperbaiki. Kadang orang bilang namanya Martemper steel ya, Martensi temper steel. Untuk mempersingkat ya kata-katanya. Oke. Nah, apa yang terjadi ya? Apa efek yang kita bisa lihat kalau baja tadi kembali lagi ada yang namanya hipoeutektoid, ada yang namanya hipereutectoid. Itu apa dampaknya terhadap tensile strength dan juga yield strength, serta juga dengan elongation. Elongation itu di atas 5% dia namanya ulet, kurang dari 5% namanya getas ya. Jadi kalau makin tinggi persentasenya dia makin bagus. Kenapa? Mudah dibentuk lah, tidak mudah patah, tidak mudah pecah begitu. Oke, efek dari banyaknya atau berat karbon ya. Jadi kalau karbon kamu campur, misalnya karbonnya kurang dari eutektoid, namanya hipoeutektoid, gambarnya seperti ini, udah kita bahas. Ingat ferrit atau alfa itu adalah Fe ya, Fe dominan Fe hampir 100% ya. Tapi sebenarnya masih ada karbon yang kurang dari 0,77, ferritnya ini kurang dari 0,022%. Jadi sedikit sekali. Kalau di temperatur kamar 0,0008 ya. Nah, sehingga ingat besi murni sifatnya lunak dibandingin baja, sehingga ferrit itu soft ya. Bisa disebut soft, lunak. Kalau perlit medium sifatnya. Kenapa? Campuran antara ferrit dan Fe3C yang keras. Gitu. Kalau yang sebelah kanan ini hipereutectoid, sebelah kanan dari 0,77, 0,8, 0,9%, 1% gitu ya. Ini kita lihat, dia terbentuk dari perlit yang medium dan Fe3C yang keras. Sehingga mana yang lebih keras? Baja karbon hipo atau baja karbon hipereutectoid? Yang lebih keras ini. Dan juga lebih kuat ya, cenderung. Ya begitu emang ya. Nah, kita lihat saja dari grafik. Ini 0,77. Kiri hipoeutektoid, kanan hipereutectoid. Lihat, makin banyak karbon, gitu ya. Warna merah kita lihat tensile strength makin naik. Jadi dengan penambahan karbon, maka semakin banyak karbon dalam range ini, maka dia tensile strength-nya naik. Begitu juga dengan yield strength. Bagaimana dengan hardness? Juga sama. Kalau dari sisi ya, sisi yang 3 tadi, tensile strength, yield strength, hardness, makin banyak karbonnya, makin baik sifatnya. Ya. Sedangkan kalau elongation bagaimana? Lihat ya. Kalau misalkan kita punya ya, baja tadi karbonnya makin banyak karbon gitu ya, yang biru ini elongationnya, tingkat keuletan bisa kita bilang turun secara drastis, sama mirip dengan yang kasus ini naik drastis, ini turun drastis ya. Kalau misalnya kita ini 50, 40, 30, 20, 10, mungkin yang 1% ini hampir di bawah 0, hampir di bawah, udah pasti di bawah 10% ya elongationnya. Mungkin bisa sampai kurang dari 5, bisa saja, tergantung dari banyaknya karbon. Sehingga kalau nanti udah lewat 1%, lewat 2,11% masuk ke besi cor itu getas ya, cukup getas, tidak keras dan cukup getas dibandingkan dengan baja. Begitu. Jadi kita bisa lihat sifat-sifat mekaniknya dari struktur dari diagram fasa tadi. Nah, lalu yang berikutnya, yang warna hijau. Yang warna hijau itu adalah impact, ya. Udah kita bahas, ada namanya IZOD, ya, uji impact. Jadi di materialnya itu dipotong, ditabrakkan gitu dengan kecepatan tinggi. Ternyata kita lihat ngedrop ininya, kekuatan impactnya, ya, ngedrop.
Kenapa? Ya karena tadi makin banyak karbonnya makin getas sehingga dia turun ya impact energinya. Ya inilah, ini ada keunggulan sebelah kiri, tapi ada dimana kalau ada keunggulan pasti ada yang kelemahan yang muncul ya. Ada advantages dan disadvantages ya. Lalu kita juga membandingkan antara yang fine dan coarse perlite ya. Jadi perlite yang halus, yang kasar dan yang bulat ya, spheroidite. Kalau kita lihat yang merah, fine perlite dengan banyaknya karbon makin bagus ya. Kekerasannya ini brittle. Lalu yang coarse perlite juga, tapi tidak sebaik yang fine perlite. Ingat, fine perlite makin kecil-kecil, batas butirnya makin banyak, dislokasi sukar bergerak. Lalu spheroidite ya, juga naik tapi dia tidak setinggi keduanya. Kebalikannya dalam segi keuletan, dia paling bagus ya, spheroidite. Lalu coarse perlite dan fine perlite di bawahnya. Begitu. Bagaimana dengan martensit? Ya, kalau kita punya martensit, baja karbon rendah, kita bikin martensit itu susah. Kenapa? Karena karbonnya tidak cukup banyak yang terjebak untuk membentuk BCT, sehingga pada kasus karbon rendah kenaikannya nggak signifikan ya. Contohnya di sini buat dicelup cepat jadi martensit jadi segini. Tapi kalau sudah menengah ke atas, sudah mulai di atas 0,4, 0,5 itu dia naiknya cepat ya. Naiknya cepat sini sehingga martensit itu atau pengerasan dengan cara membuat martensit itu lebih efektif untuk baja karbon yang medium ke atas, baja karbon medium dan tinggi. Begitu. Kalau fine perlite juga naik tapi tidak setinggi naiknya martensit. Ya, dalam hal tingkat kekerasan ini pakai skala Brinell. Ya, pengujian Brinell. Begitu juga dengan tempering martensit atau martensit temper. Jadi martensit itu kita dapatkan dengan cara didinginkan dengan cepat seperti tadi kita terangkan sehingga mendapatkan fase yang namanya martensit dengan sel satuan BCT sifat sangat keras dan getas. Keras bagus, tapi getas itu nggak bagus. Kenapa? Karena dari segi penggunaan kita tidak mau menggunakan material yang getas karena berbahaya ya. Sehingga orang melakukan proses berikutnya namanya tempering yang sudah juga kita bahas. Jadi dipanaskan ya, lalu ditahan, lalu didinginkan. Sehingga saat dia ditahan tadi terjadi proses difusi. Sehingga martensit tadi sebagian berubah menjadi Fe3C dan alfa. Ya, lihat tuh. Yang hitamnya martensit. Sehingga sifat yang getas tadi dapat direduksi dengan hadirnya alfa dan Fe3C. Ya. Jadi kegunaan dari proses tempering adalah mengurangi sifat getas dari martensit. Ya. Lalu mengurangi internal stress karena proses quenching yang tadi yang dicelupkan dengan cepat ke air ataupun ke minyak ya. Nah, itu kalau kita buat grafiknya ya, di sini terlihat bahwa tensile strength itu menurun ya dengan kalau makin tinggi temperatur temperingnya, jadi dipanaskan ke 200 gitu ya, 200 tingginya segini, tensile strength-nya. Kalau kita bikin jadi 400, seginilah tensile strength-nya, jadi turun ya. Makin tinggi kita temperatur temperingnya, maka makin turun tensile strength-nya. Begitu juga dengan yield strength. Tapi keuletannya naik ya. Jadi nanti kita trade off, kita mau tempering di temperatur berapa? Apakah di 300 karena mengejar tensile strength, kekerasan juga ya, yield strength-nya. Tapi apakah kita cukup dengan keuletan setinggi ini ya? Rasanya nggak beda dengan ini ya. Kalau gitu tetap di sini di 200 aja temperingnya. Tapi kalau kita mau lebih ulet lagi misalkan ya, minimal 40, tarik aja 40 ya di sini. Di 400 dapat tensile strength sekian, yield strength sekian. Ya. Gitu.
Nah, ini summary. Austenite kalau kita dinginkan secara normal, ya, di luar ya, ditaruh di luar. Contohnya pabrik baja, mengecor baja, ya, dengan cara continuous casting, lalu dipotong-potong, apa namanya, kan awalnya panjangnya dipotong-potong menjadi slab, lalu slabnya ditaruh di luar. Di luar didinginkan sekitar berapa hari ya dinginkannya, karena temperaturnya dari 1500-an itu, 1600-an turun, itu butuh waktu yang lama ya. Misalkan 3 hari, 4 hari, 5 hari ya, sekitar segitu, hampir seminggu lah tepatnya kalau kita wawancara orangnya. Itu namanya slow cool ya. Pendinginan dengan cara perlahan. Terbentuknya adalah perlit, austenite-nya. Ditambah pro-eutectoid phase. Jadi bisa aja alpha pro-eutectoid atau Fe3C pro-eutectoid seperti yang kita pelajari tadi. Kalau pendinginan lebih moderat, ya, terbentuknya bainite. Alpha tambah Fe3C juga sama, tapi berbentuknya plat atau jarum ya, ininya. Fe3C-nya seperti jarum-jarum tadi kita ada bahas. Lalu kalau dinginkan cepat, rapid ya, quench, dicelupkan di air atau dicelupkan di minyak atau oli gitu ya, oil, terbentuk martensit, satuannya BCT. Kenapa? Karena diffusionless, artinya tak sempat berdifusi transformasinya. Jadi dia menjadi BCT. Lalu kita panaskan lagi, dipanaskan tadi misalnya 300 atau 400 tergantung kebutuhan kita. Ditahan lalu kita dinginkan menjadi temper martensit atau martensit temper. Dia martensit yang sudah ditemper, yang sudah diperbaiki sifat-sifat getasnya ya, jadi lebih ulet. Apa yang terjadi? Alpha atau ferrit tambah very fine Fe3C ya, dan juga masih ada sebagian menjadi martensit tadi ya. Nah, begitu kira-kira untuk penutupnya. Di sini terlihat ada fase-fase martensit, temper martensit, bainite, fine perlite, coarse perlite, spheroidite. Makin ke atas secara umum makin kuat, strength-nya makin tinggi. Kalau makin ke bawah, keuletannya makin bagus gitu. Jadi trade off ya. Nih. Jadi kira-kira begitu video hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada komentar, komen di bawah. Terima kasih. Saya Mario Nenggolan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam sobat edukasi.